Semoga sehat semuanya. Semoga Allah masih memberikan kita keberkahan dalam hidup, kemudahan dalam rizki, kemudahan dalam beribadah, mendidik anak dan menjadikan kita serta keturunan kita ahlul jannah. Amin ya mujibah doa. Sehat semuanya kan Bu ya? Alhamdulillah ya. Oh 100 lebih berarti. Alhamdulillah ya. Materi kali ini apa Bu? Judulnya kunci membuka rizki. Kalau saya berbicara tentang rizki, bayangan jenengan apa Bu? Uang, cuan, fulus, betul ya Bu? Iya. Memang rizki itu identik dengan namanya harta benda, betul ya? Ya. Memang ada juga rizki dalam bentuk kesehatan, teman yang baik, itu juga rizki. Kalau rizki itu sebenarnya ada dua jenis Bu. Satu mutlak, yang kedua adalah ikhtiar. Kalau mutlak itu rizkinya mau tidak mau pasti sampai ke kita. Kita tiduran, rebahan, ada datang orang ketok pintu, ya, kasih sesuatu. Itu berarti kan tanpa kita mencari rizki datang sendiri, ya. Kemudian misalnya kita dapat sesuatu gitu ya, dapat sesuatu tanpa kita usaha, rezeki itu datang ke kita. Itu namanya rizki mutlak. Walaupun orang menghalangi, walaupun orang itu membuat kita awalnya tidak dapat, pada akhirnya akan sampai ke tangan kita. Itu namanya rizki mutlak. Kalau yang ikhtiar, ikhtiar itu rizki yang dengan usaha. Misalnya jenengan jualan, jenengan bekerja, itu kan ada ikhtiar. Ya, kalau ikhtiar ini bisa kita usahakan, tapi itu semuanya juga masuk di tangan Allah penentu Bu. Kita istilahnya ibarat ya Bu ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kalau Allah sudah tentukan rizkinya segitu, ya tetap segitu. Ya, kita ngoyo bagaimanapun tetap segitu. Ya. Nah, sekarang bagaimanakah caranya supaya rizki kita itu terbuka? Ya, mungkin diantara panjenengan semuanya, saya yakin rizkinya udah ada yang banyak mengalir, mungkin masih ada yang seret-seret gitu. Rizki jenengan seret apa mengalir Bu? Mengalir, Masya Allah. Mengalir seperti apa? Banjir atau ngalir saja? Kalau banjir itu nggak ada sisa loh Bu, bandang. Cuma kalau ngalir itu ya ada, setiap hari ada yang nyangkut sedikit lah, gitu ya. Tapi yakin kok Bu, yakin selama kita masih hidup, selama masih kita bernafas, Allah akan memberikan kita rizki. Entah rizki mutlak atau dengan cara ikhtiar. Paham sampai sini? Oke. Ada kunci yang akan kita buka yang pertama. Yang pertama adalah kunci dengan apa Bu? Takwa Allah. Takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar dan rizki yang tidak disangka. Rizki yang tidak disangka itu enak loh Bu. Misal ya, tiba-tiba jenengan lagi ya santailah di rumah, tiba-tiba ada yang WA, Bu, saya kirim ya transferan sebesar ini untuk belanja. Kira-kira senang atau tidak Bu? Sangat ya, sangat sekali itu rizki yang tanpa kita duga ya. Dan memang rizki tidak terduga itu menyenangkan. Jenengan datang ke suatu tempat, tiba-tiba jenengan dikasih sesuatu. Mbak, ini buat jenengan, bener buat saya. Iya. Nah, kenapa ini diberi ke saya? Tidak apa-apa, rizki min Allah. Senang ya Bu? Senang dibandingkan dengan yang tiap bulan jenengan nompo. Ya, tiap bulan nompo udah tahu nominale, ya. Udah tahu nominale, seneng sih, seneng. Cuman ya udahlah, senengnya udah biasa karena setiap bulan dapet. Cuman yang luar biasa itu mendapatkan nikmat. Misal kita butuh mesin cuci, ya. Kita butuh mesin cuci, tiba-tiba ada yang memberi kabar, Mbak, ini saya kirim mesin cuci, semoga bermanfaat. Bagaimana perasaan jenengan? Wah, tidak bisa digambarkan. Sujud syukur ya Bu ya. Iya, langsung sujud syukur itu. Karena itulah ada suatu kisah ya Bu ya.
Kisah tentang rizki yang nanti yang kita bahas di terakhir aja ya, kisah-kisahnya di terakhir aja. Misal kalau orang kaya, siapa yang kaya Bu di sini Bu, angkat tangan. Oh kaya semua. Siapa yang kurang kaya Bu? Anda itu kadang ya bingung ya saya. Nanya kaya, diem. Nanya kurang kaya, tambah diem. Punya hutang, diem. Nggak punya hutang, diem. Anda memang pemalu ya Bu. Nah, misal ya, walaupun ada orang kaya, tapi harta yang dia punya itu berasal dari dosa gitu. Kira-kira dia tenang atau tidak Bu? Tenang atau tidak? Tidak. Misal koruptor. Koruptor itu ketika dia punya harta mewah Bu, rumah mewah, rumah hebat, kendaraan bagus, tapi apakah dia akan merasa tenang? Tidak akan tenang. Satu, khawatir ketahuan, betul? Ya. Yang kedua, mungkin khawatir nanti hartanya hilang, atau mungkin khawatir mati, khawatir sakit. Ya, ini kenapa? Karena harta yang dia hasilkan itu tidak berasal dari yang halal. Ya, karena itu ketika kita takwa pada Allah, kita akan disediakan rizki Bu, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka. Jenengan butuh sesuatu, ya Allah bantu saya ya Allah, bantu saya ya Allah ya. Siapa? Sudah ya. Kok masih ada peserta lagi? Enggak ya, muat ya insya Allah ya. Kita itu fleksibel kok Bu. Tempat gede muat, tempat kecil muat ya Bu. Kenapa? Ya karena ibu-ibu fleksibel padanya ya. Lanjut ya. Aku ngerti nek haus. Jazakillah. Lanjut Bu. Tentang masalah takwa. Ya. Takwa itu ketika kita berusaha, pertama kan berusaha ya Bu. Untuk mencari rezeki itu pertama adalah berusaha. Karena ketakwaan kita menghasilkan sesuatu yang halal. Ada suatu kisah menarik. Jadi ada seorang miskin akan melakukan makan malam Bu. Tiba-tiba ada pintu, orang mengetuk pintu. Ya. Dibuka. Kemudian setelah dibuka, ternyata ada pengemis. Orang miskin, tapi ada yang ngemis. Bisa dibayangkan Bu. Nah, ketika sudah dibuka, mau apa ya Pak? Tolong beri saya makanan, kata si pengemis tadi. Setelah itu, kata suaminya, berikan aja makanan kita. Berikan saja, padahal makanannya cuma satu piring Bu. Makanan cuma satu piring. Diberikan ke pengemis tadi hingga dia beserta istrinya serta anak-anaknya kondisi malam itu kelaparan. Pas jam 12 malam, anaknya rewel. Istrinya juga ngeluh lapar gitu ya. Dia ngomong sama suaminya, "Wahai suamiku, anak-anak lapar, aku juga lapar. Kira-kira kamu mau usaha apa ini supaya kita nggak kelaparan di jam 12 malam ini?" Setelah itu suaminya keluar Bu. Keluar pakai baju koko, kemudian dia keluar. Kemana tujuannya kira-kira? Ke masjid. Ke masjid dia berdoa pada Allah. Dari berdoa mendetail sekali. Salah satu contoh berdoanya itu yang mendetail seperti itu Bu. Jadi ya Allah, saya sekeluarga dalam keadaan fakir, saya sekeluarga dalam keadaan miskin, kami kelaparan ya Allah. Diberikan seperti itu, sampai mendetailnya seperti itu. Kami kelaparan ya Allah, bantu kami ya Allah, supaya kami bisa makan, supaya anak-anak kami bisa makan, berikan rezeki untuk kami. Karena dia bertakwa pada Allah ya, bertakwa pada Allah dengan jalan apa ini tadi? Dia berdoa, dia sudah bersedekah, dia berdoa. Ternyata di tempat lain ada seorang amir. Amir itu pemimpin. Pemimpin ini dulu tidak baik. Kemudian dia taubat. Setelah itu dia berniat malam itu, ya Allah, saya bertobat pada Engkau. Saya akan mengeluarkan harta saya dalam jumlah yang berkantung-kantung ini, saya akan sedekahkan ke orang.
Dan saya tidak akan memilih orang ini kecuali kuda saya yang saya tunggangi ini menuju orang kemana dia akan pergi. Saya tidak akan menghentikan. Jadi kudanya itu membimbing orang tersebut, pemimpin tersebut untuk jalan terus, Bu. Sampai akhirnya di masjid yang laki-laki tadi berdoa. Ya. Setelah itu dia melihat dari jauh gitu ya, tapi kedengaran dari doanya. Dia merasa bahwasanya laki-laki ini yang pantas untuk menerima sedekah dia. Selesai itu, laki-lakinya selesai berdoa, dipanggil, "Sini, Pak, kamu butuh sesuatu ya?" Nah, terus jenengan urusannya apa gitu? "Saya seorang penguasa. Saya dulu tidak baik. Tapi sekarang saya sudah bertaubat ya. Setelah bertaubat ini saya ingin menginfakkan sebagian harta saya yang jumlahnya mungkin ada di dalam kantong ini, saya serahkan kepada orang yang butuh. Dan saya lihat bahasanya kamu itu lebih butuh." Ya. "Benar, ini untuk saya." "Iya, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan rezeki untukku." Dan penguasa tadi ngomong, "Pak, saya kan penguasa. Kalau nanti jenengan suatu hari butuh dengan sesuatu ya, butuh bantuan, datang ke tempat saya." Tapi kata si laki-laki yang tadi miskin jawabnya gimana, Bu? "Kenapa saya harus butuh ke jenengan? Kenapa saya harus pergi ke jenengan? Ya, saya punya Allah. Waktu saya minta tadi langsung dikabulkan. Bukan karena jenengan, tapi karena Allah yang memberikan kebaikan untuk saya." Paham sampai sini? Dari sini bisa kita ambil cerita, Bu. Kita bisa ambil dari cerita ini, bisa kita ambil hikmah. Bahasanya wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa pada Allah, yakin Bu Allah akan berikan jalan keluar. Bagaimana caranya Allah itu memberikan jalan keluar? Allah yang tahu, ngoten. Kadang kita itu lebih mementingkan. Misal kayak tadi, kita dihubungi seseorang, "Nanti kalau butuh sesuatu, nanti datang ke rumah saya." Kira-kira jenengan datang atau tidak? Datanglah, ya, datanglah saya gitu ya. Ini orang ini nyuruh saya datang. Kalau butuh pekerjaan, datang ya ke rumah saya. Kalau butuh harta, datang ke rumah saya. Nah, kalau kita yang imannya masih seperti ini, mungkin kita langsung bersegera, betul. Kesempatan emas ini, betul ya. Iya. Tapi kalau orang yang bertakwa, dia bertakwa pada Allah, saya yakin Allah itu akan memberikan rizkinya, akan membuka rizkinya dari manapun arahnya. Oleh misal, dia tidak menyangka tadi bahwasanya ketika berdoa tengah malam dia berharap, "Ya Allah, bantu saya ya Allah ya. Saya itu fakir, saya itu miskin, anak saya butuh makan dan saya membutuhkan rizki dari Engkau untuk memberikan makan." Seketika itu juga Allah mengirimkan utusannya, Masya Allah. Jadi apa yang membuat kita ragu untuk berdoa pada Allah? Jadi kunci pertama rizki itu adalah bertakwa kepada Allah ya. Nggak ada yang tidak mungkin, Bu, jika Allah berkehendak ya. Yang kedua, istighfar. Sehari ini sudah istighfar berapa kali, Bu? Tak terhingga. Banyak, pokoknya banyak, lah. Minim 15 kali ya, Bu ya. Sholat asar, duhur, maghrib, isya kan 3 kali 5, 15 ya. 15, Mbak ya. Ada suatu kisah, Bu, tentang masalah istighfar ya. Istighfar itu kalau diperdalam itu benar-benar bisa nangis, Bu ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ampuni saya ya Allah, ampuni saya, ampuni saya. Kodrat manusia itu berbuat dosa nggih. Kenapa ya? Kita mikir, kenapa Allah tidak menciptakan manusia yang taat, semuanya taat gitu loh ya? Kenapa sih? Pernah mikir ngoten mboten, Bu? Nah, kenapa ya? Kok Allah tidak menciptakan semua makhluknya itu taat tunduk gitu? Kalaupun semua makhluknya tunduk, Bu, Allah akan lenyapkan itu manusia, kemudian Allah ganti dengan apa? Orang yang berbuat dosa, kemudian dia bertobat pada Allah. Jadi Allah itu suka dengan orang yang bertaubat. Ketika dulu kita mungkin tidak baik ya, mungkin kita sejelek-jeleknya orang, mungkin dikatakan sampah masyarakat. Tapi ketika kita taubat, Bu, Allah lebih senang daripada hamba yang lainnya. Ya Allah, Mbak, jenengan bertaubat sekarang, Masya Allah, senang kita, tapi Allah lebih suka. Ya. Imam Hasan Al-Basri ditanya, pada suatu hari datang kepada dia tiga orang. Dia mengatakan, orang yang pertama mengatakan,
Wahai Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini terkenal sebagai ulama sekaligus orang yang benar-benar taat, Bu, Masya Allah, solih ya. Datang kepadanya orang yang pertama, wahai Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, saya sudah lama menikah tapi saya belum dikaruniai anak. Apa solusi untuk saya? Kata Imam Hasan, istighfirillah, istighfarlah kamu kepada Allah. Yang pertama. Datang lagi orang yang kedua ya. Yang kedua datang, wahai Imam Hasan, saya itu orangnya berpenyakitan, bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Mungkin ada nasihat untuk saya sampai capek berobat kemana-mana gak ada efeknya. Mungkin ada nasihat untuk saya? Kata Imam Hasan, istighfirillah, istighfar pada Allah yang banyak. Dah pulang. Yang ketiga, orang yang ketiga mengatakan, wahai Imam Hasan, saya itu punya usaha, saya sudah berusaha bekerja semaksimal mungkin, tapi rezeki saya masih seret, rezeki saya itu masih susah. Kira-kira ada nasihat untuk saya? Istighfirillah. Jadi sama, Bu, istighfar, istighfar, istighfar. Istrinya keluar, wahai suamiku. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, satu nggak punya anak, yang kedua penyakitan, yang ketiga rezekinya seret. Kenapa solusinya kok sama? Istighfar pada Allah. Kemudian Imam Hasan mengatakan, kamu tahu nggak manfaat dari istighfirullah? Istighfar pada Allah. Allah itu ketika kita tahu, ya Allah tahu kita banyak istighfar, maka Allah akan turunkan hujan, Bu. Insyaallah. Satu, ya, turunkan hujan. Kenapa hujan lama tidak turun? Kenapa, Bu? Gampang, Mbak. Kemarau. Kenapa kok kemaraunya panjang? Kurang istighfar. Ya kita lihat secara ilmiah dan secara agamiah ya, Mbak ya, gitu. Oh gitu. Oke lah. Di Madinah itu 1 tahun tidak turun hujan. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, kalian itu berbuat apa? Sampai setahun tidak turun hujan daerah kita. Kemudian setelah ditelusuri, ada yang berzina 1 orang, sampai setahun, Bu, tidak turun hujan ya. Terus karena ya tidak turun hujan, belum waktunya ya, Mbak, ya betul lah ya, semua sesuai takdir. Cuman mungkin salah satunya adalah kita banyak dosanya ya. Iya. Sebenarnya masalah itu bukan karena Allah, Bu, tapi masalah itu karena tangan kita sendiri. Masalah itu kita yang membuat. Jadi banyak istighfar, Allah akan menurunkan hujan kalau kamu banyak istighfar. Yang selanjutnya, Allah akan memberikan keturunan kalau kamu banyak istighfar. Ya, dan Allah itu juga akan menyembuhkan penyakitmu kalau kamu itu memang banyak istighfar. Intinya, ketika kita banyak istighfar, Allah jadi suka ke kita. Kita mohon ampun pada Allah. Ketika kita punya dosa yang tanpa kita sengaja ataupun disengaja, kecil ataupun besar, mungkin akan terkikis dengan istighfar. Paham sampai sini, Bu? Iya. Ada kisah juga istighfar, ya, tentang istighfar. Ini kisahnya masyhur banget ya oleh Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad dengan penjual roti. Masih ingat kisahnya? Ya, sebagian ingat, sebagian lupa. Ketika bercerita, oh ya, sing itu gitu ya. Imam Ahmad ini pengen sekali pergi ke suatu daerah. Akhirnya beliau sampai ke suatu daerah, tapi ternyata, Bu, qadarullah, pas waktu mau nginep di masjid, di musola, diusir sama marbotnya. Pergi, Pak, pergi. Istirahat di teras rumah orang, diusir. Nggak boleh istirahat di sini, Pak. Pergi, Pak. Akhirnya sebagai orang yang tua ya sepuh, dia berjalan, Bu. Hampir maghrib, hampir malam. Sampai dari perumahan dan masjid itu ada toko roti. Nah, penjual rotinya itu ngomong, Bapak mau kemana? Nggak tahu saya. Kenapa saya sampai di sini? Sini saja, Pak, sini, gitu ya. Saya punya satu ruangan yang bisa Bapak pakai untuk istirahat. Tidak apa-apa, saya senang hati akan menerima Bapak. Silakan Bapak istirahat. Ya, diamati, setelah diamati ternyata setiap membuat
adonan kue ya, adonan roti itu telurnya dipecah, istighfar ya. Terus nggak nguleni, istighfar. Dia itu hanya berhenti ketika ditanya oleh Imam Ahmad. Ditanya dia, wahai Bapak, kenapa Anda kok istighfar terus setiap detik, setiap menit membuat roti? Apa efek yang kamu rasakan? Nah, penjual rotinya berkata, saya itu sudah istighfar sejak saya belum menikah. Jadi udah lama dan usia saya sekarang sudah 60 tahun. Terus apa manfaat yang kamu dapatkan? Seringnya kamu istighfar itu apa manfaatnya? Dia mengatakan, penjual roti itu mengatakan, tidak ada permintaan saya yang saya ucapkan kecuali Allah akan memenuhinya. Tapi sampai 60 tahun ini ada satu permintaan saya yang belum dikabulkan oleh Allah. Ya, sampai 60 tahun ini saya berharap sekali bisa terjadi hal tersebut. Pas ditanya, apa permintaanmu yang belum dikabulkan oleh Allah? Saya pengen ketemu Imam Ahmad. Sejak dari muda sampai usia 60 ini, keinginan saya itu benar-benar besar pengen melihat Imam Ahmad. Imam Ahmad langsung takbir, Allahu Akbar, ya Allah, saya terlunta-lunta di jalan, saya diusir dari masjid, saya diusir dari teras rumah orang, kemudian engkau menampung saya itu sebenarnya karena istighfarmu lah yang membuat saya itu kesini. Jadi Allah menyuruh saya ke sini, Allah mengatur semuanya ini untuk memenuhi doamu, insyaallah. Saking senangnya ya Bu ya. Nah, kalau kita banyak istighfar gitu, permintaan belum dikatakan itu kadang baru terbetik dalam hati, sudah makbul Bu. Jadi banyak istighfar Bu ya. Astagfirullah, astagfirullah. Jangan kalau pengen barang apa, sholawatin yuk. Ada ya, pengen HP, sholawatin yuk. Rendahnya nilai sholawat Bu. Kalau pengen keinginan kita makbul, ya kita banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ampuni saya ya Allah, ampuni saya. Kita itu manusia banyak dosa. Jangan merasa kita gak banyak dosa. Kayaknya satu hari ini saya belum berbuat dosa. Kenapa bisa begitu? Saya tidak keluar rumah sama sekali. Nah ini WA gitu, oh tidak. YouTube gak melihat? Enggak. Jadi saya hari ini tidak berdosa sama sekali, tidak suudzon ke orang dan lain sebagainya. Nah seperti itu ya. Masih jam 5 sudah selesai, nanti langsung terus. Gitu ya Bu ya. Jadi yang kedua tadi apa? Istighfar ya. Yang pertama takwa Allah, takwa kepada Allah. Yang kedua istighfar. Yang ketiga adalah doa. Doa. Setiap hari berdoa agar diberi rezeki yang lancar. Iya, sudah lancar rezekinya? Alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal? Beda toh Mbak? Beda. Kalau alhamdulillah itu berarti baik. Alhamdulillah ala kulli hal itu berarti rada semu-semu kurang sae ngoten. Apa yang Anda lakukan sebelum tidur? Wudu, sikat gigi, baca Al-Quran, baca trio kul Al-Falaq Al-Ikhlas An-Nas, ditiupkan ke seluruh muka, seluruh tangan, seluruh badan. Kemudian baca ayat kursi. Kemudian itu zikir ya Bu, zikir. Baca surat Al-Mulk. Tapi ada satu hal, jangan lupakan ketika mau tidur. Apa itu? Berpikir. Berpikir tentang apa? Yang pertama, evaluasi diri. Yang kedua, tentang hutang. Mbak, kalau utang ya nggak bisa tidur loh ya. Masa mau tidur mikir kayak hutang? Ya kasih dong ngantuk ya Mbak, gitu ya. Ada doa Bu. Ada doa ya. Doanya sebenarnya panjang, cuman kayaknya saya itu kalau memberi panjang jenengan cuma dibaca tok kayaknya. Fokus doanya pendek sekali. Doa ini dibaca supaya hutang kita sebanyak apapun itu ditunaikan atau dilunasi oleh Allah.
Pengen tahu doanya? Yang pengen angkat tangan. Ya kalau doa ini nyata nih Mbak, saya sudah berdoa lama tapi ternyata belum lunas. Lah sudah ada usaha belum? Usaha untuk nyicil, usaha untuk bayar, kan harus ada usaha ya Bu. Iya, tidak cuma untuk berdoa. Intinya doanya Allahumma iqdi an-nadain wa ghanina minal fakri. Ya. Allahumma iqdi, ya, iqdi an-nadain wa ghanina minal fakri. Wa ghanina, ya, wa ghanina minal fakri. Sebenarnya doanya ini panjang Bu. Ini akhirnya adalah seperti itu. Allahumma iqdi anna dain wa ghanina minal fakri. Ya Allah, tunaikanlah ya Allah semua hutang kami. Wa ghanina minal fakri. Kayakanlah kami, jauhkanlah kami dari fakir. Ya. Ini doa dibaca supaya Allah memberikan kita itu rizki yang berkah. Terus apalagi Bu? Utang yang lunas. Kemudian jauh dari fakir. Ya. Selain itu ada doa lagi. Allahumma qina bihalalika an haramika wa ninam afal aman siwaka. Ya. Kalau nggak bisa itu ya Indonesia Bu. Allahumma inna na'udzubika minal masami wal maghromi. Ada. Ya. Intinya setiap malam kita berdoa pada Allah. Ya Allah, luaskanlah rizki kami ya Allah. Engkau yang memiliki semua kerajaan langit dan bumi ya Allah. Semuanya Engkau yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Tunaikanlah semua hutang-hutang saya ya Allah. Kayakanlah kami dan jauhkanlah kami dari sikap atau dari kefakiran. Ya. Kira-kira nanti malam yang mengamalkan ini banyak atau sedikit ya? Amin ya Allah. Amin ya, amin. Ini minta rizki Bu, sebelum tidur minta rizki. Bukan cuma rizki yang banyak, tapi rizki yang berkah. Ada 3 orang, ya, 3 orang. 1 orang bersamping kanan, 1 orang samping kiri. Bapak-bapak ada 3 orang. Sebelah kanan berdoa, ya Allah, anak saya sakit, istri saya sakit ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Sebelah kiri berdoa, ya Allah, kami fakir ya Allah, berilah rizki untuk kami ya Allah, agar kami bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bagian tengah karena sudah kaya dan tidak sakit-sakitnya, akhirnya bingung mau berdoa apa. Apa yang diucapkan Bu? Ya Allah, kabulkanlah doa mereka berdua. Betul atau salah? Salah, harusnya berdoa, ya Allah, berilah keberkahan atas apa yang aku miliki. Gitu. Kita memiliki harta, ya diberi keberkahan. Kita sudah beri kesehatan, ya tambah sehat. Keluarga yang baik itu perlu. Ya. Ini dari Mbak Tarni bibis dicari suaminya, kunci rumahnya. Ini pengumuman Mbak Tarni bibis. Ya, kuncinya dicari. Ya. Ya, mungkin bisa diberikan dulu. Ya. Lanjut ya Bu ya. Lanjut. Yang ketiga berdoa. Setiap subuh, setelah subuh berdoa juga. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini bukan sembarangan doa Bu. Satu hari ini kita minta pada Allah, Allahumma inni as'aluka, ya Allah kami minta kepada Engkau ya Allah di hari ini ilman nafi'ah, ilmu yang
bermanfaat, bukan sekedar ilmu yang bermanfaat. Wariskan thayyibah, dan rizki yang baik, bukan sekedar rizki. Wa amalan mutaqabbala, dan semua amalan kami ya Allah, dari mulai saya bangun tidur sampai saya tidur lagi ya Allah, terimalah amalan kebaikan kami. Gitu. Jangan lupakan doa ini ya Bu. Bagi yang belum hafal, silakan dihafal. Tidak ada ruginya Bu menghafalkan suatu doa ya. Kunci yang keempat adalah menikah. Sudah menikah semua? Ada yang belum menikah? Ada. Ada kisah ya. Kenapa menikah bisa menjadi kaya? Ya Mbak, kan dapat orang hajatan kan biasanya dapat sumbangan. Biasanya begitu. Belum tentu Bu, kadang malah rugi ya. Ada satu kisah. Kisah ini asli ya. Terjadi sebelum krisis moneter. Ada seorang laki-laki miskin, nggak punya dia. Di sisi lain, ada seorang gadis dari keluarga kaya raya. Banyak orang pengen mendekati itu gadis sebagai istrinya, tapi mundur. Pengusaha mundur karena minder dengan kekayaan orang tuanya. Hingga suatu hari, si pemuda ini ngomong ke teman-temannya, saya pengen ngelamar itu gadis. Kata temennya, lah yang ngelamar lebih kaya dari kamu aja mundur kok. Kamu itu nggak punya apa-apa, berani maju. Ya berani, siapa tahu nanti diterima. Pede ya Bu, pede lah, pede dia. Setelah itu dia menghadap ke bapaknya, ngobrol-ngobrol, Pak, kira-kira maharnya untuk anak bapak ini berapa ya? Ternyata bapaknya cuma menentukan berapa Bu? Cukup 15 juta saja. Kaget itu pemuda, masa anak seorang pengusaha, anak orang kaya raya, anak seperti anaknya Anda ini cuma 15 juta? Oh itu jangan Pak, jangan. Saya beri 1 miliar. Kaget. Calonnya mertua itu kaget. Bener, punya uang segitu? Tuh, belum. Saya belum punya uang, tapi nanti saya lunasi. Berarti kan intinya boleh loh Bu, utang mahar itu boleh loh ya. Diutang maharnya. Cuman kan kalau disebut ya Bu, mahar 1 miliar, dihutang mana ya? Beda urusan ya. Kata bapaknya, ya saya setuju. Silahkan ngasih 1 miliar walaupun diutang. Ya. Ternyata laki-laki ini setelah menikah ya seperti biasa, dia masih kerja serabutan. Anak muda tadi masih kerja serabutan. Tapi intinya begini, menikah itu nggak harus nyari yang sudah bekerja. Mapan, kudu mapan tidak. Tapi dia punya pekerjaan itu sudah bisa maju nikah. Pemuda ini suatu hari bersama dengan ayahnya, mertua, dengan kakak-kakaknya yang kaya raya, bapaknya ini membicarakan, di sana ada durian yang harganya ini, durian ini enak-enak dan lain sebagainya. Oh, kakaknya juga ngomong, iya enak seperti ini dan lain sebagainya. Si menantu yang miskin tadi langsung keluar. Pak, mohon maaf ya Pak ya, saya izin sebentar aja keluar. Iya, izin keluar. Dia untuk apa Bu? Minjem uang ke temannya 20.000. Minjem duit ya. Buat apa? 20.000, udah pokoknya pinjemin aja. Pinjem duit 20.000. Beli apa Bu? Durian. Langsung dikasih ke bapaknya. Bapak, ini saya belikan durian, tapi mungkin harganya nggak seberapa karena saya mampunya segini ya. Itu akhirnya bapaknya seneng Bu. Salut dia, karena itu dia jadi mantu kesayangan Bu. Gara-gara durian. Gara-gara durian dia. Ternyata kakaknya itu kaya tapi mau ngomong tok ya. Cuman ngomong. Nah, anaknya yang mantunya ini langsung
bergerak dia. Oh, bapaknya kan senang, perhatian, suatu perhatian. Bukan hanya masalah harganya, bukan mungkin rasanya, tapi perhatiannya itu loh, Bu. Ya. Suatu hari udah berlalu ya. Neneknya karena saking dia disukai, akhlaknya baik, Bu. Akhlaknya baik ya. Suatu hari neneknya itu manggil dia, nenek dari istrinya. Sini, saya mau ngomong sesuatu. Ngomong apa? Nek, katanya. Saya punya uang simpanan 500 juta. Saya beri ke kamu ya. Kaget dia. Oh jangan Nek, jangan. Harga diri tinggi nih. Pantas ya Bu ya. Ya kita, oh makasih gitu. Nah, dia, oh jangan Nek, jangan. Kita merasa sayang kan? Ya jadi, oh eman-eman gak dikasih gitu. Jangan Nek, jangan. Gini saja, berikan ke cucu nenek saja. Nanti saya utang ke cucu nenek. Berarti cucunya siapa? Istrinya. Ya, nanti saya hutang ke cucu nenek. Akhirnya dikasih ke istrinya, dipinjam sama laki-laki tadi, pemuda tadi. Setelah dipinjam, dimanfaatkan, diolah dan dikelola, menghasilkan 1 miliar lebih. Uang yang 1 miliar dia hutang waktu mahar, lunas terbayarkan. Insya Allah. Ya itu kalau orangnya enggak tawakal tingkat tinggi, ya Bu ya. Kita kan paling ya, kalau kita paling sedikit itu paling mahar berapa? Emas 5 gram gitu ya. Iya. Karena itulah menikah akan membuat orang kaya ya. Yang belum menikah segera menikah. Belum ada jodohnya. Ada, jodoh itu ada. OTW jodohnya. Ya Allah, berikanlah saya jodoh ya Allah yang baik, yang solih, yang kaya, yang setia, pengertian. Boleh kita berdoa begitu? Boleh. Tapi kalau sudah terlanjur punya suami gimana? Ya berdoa. Allahumma aslih li zauji. Ya Allah, perbaikilah suami saya ya Allah. Allahumma aslih li zauji. Perbaikilah suami saya ya Allah. Begitu Bu, ibu-ibu yang solihah. Didoakan suaminya. Jodoh meli terus. Ya. Doakan ya. Yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah sedekah, Bu. Sedekah. Satu, berdoa. Satu tadi nama Bu? Takwa. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, menikah. Yang belum punya suami, segera menikah ya. Tapi ya jangan asal milih ya. Saentoke jangan. Yang selanjutnya tadi sedekah. Sedekah itu jual beli dengan Allah, Bu. Jangan percaya Allah itu butuh sedekah kita. Kita nggak ngekei mong 5.000 gitu. Allah maha kaya. Kita ngasihnya kan, misalnya Bu, ada duit 5.000, 2.000, 10.000. Kira-kira sih diambil sih mana? Nggak sedekah. 2.000 ada yang baru, ada yang lama. Oh, yang lama. Yang lama ada yang recehan. Pilih yang mana? Recehan. Betul ya? Fakta itu. Kalau kita pengen tahu sedekahnya zaman Rasulullah itu Bu, Masya Allah ya. Besar Bu. Nilai kita nggak ada apa-apanya. Hingga Rasulullah itu mengatakan, la tasubu ashabi. Jangan kamu mencela sahabatku. Karena kamu itu sebanyak apapun kamu bersedekah, sebanyak kamu itu mensedekahkan emas sebanyak Uhud, gunung Uhud, kamu tidak bisa menyamai para sahabatku. Begitu Bu. Sedekahnya para sahabat. Ada kisah Abdurrahman bin Auf. Sahabat paling kaya raya dan tidak ada yang melebihi kekayaannya daripada Abdurrahman ini. Nggak ada yang melebihi ya. Suatu hari Abdurrahman ini tenang Bu, punya uang. Nggak tenang Bu. Dia itu punya cita-cita. Awalnya dia itu pengen miskin. Saya pengen miskin karena dia diprediksi masuk surga. Dia masuk ke dalam al-asyrah mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Cuman masuk dengan merangkak. Akhirnya dia beri kabar gembira. Begitu dia bingung. Kita beri kabar bahwa merangkak, kita jalan jinjit, kita jalan pelan, ngono gak apa-apa ya Bu ya. Asalkan mlebu surga ngono kan? Iya. Nah, ini langsung
Bingung dia. Kenapa saya bisa begitu? Ya sudah, mungkin karena saya berat dalam masalah harta. Akhirnya suatu hari terjadi kerusakan di kota Madinah, bahwasanya produknya kurma mereka hancur, Bu. Busuk semua, jelek semuanya. Karena dia cita-cita pengen miskin, akhirnya semuanya itu dibeli dengan harga normal. Harusnya harganya mungkin 25.000 sekilo, di harga apa? Normal. Normalnya berapa? 100.000. Saya beli semuanya. Dibeli, akhirnya kan duit dia habis ya. Habis. Dia senang, alhamdulillah saya jadi orang miskin. Nah, kita kan pengennya kaya, beliau pengennya miskin. Hingga suatu hari datang utusan dari negeri luar Madinah. Ternyata daerah tersebut terkena wabah. Wabahnya ini tidak ada yang bisa mengobati. Jadi obatnya itu hanya kurma yang busuk tadi. Kemudian dia nanya ke orang penduduk Madinah, kemarin kan Bu, kurma kalian busuk semua ya? Iya. Sekarang kita mau beli. Nggak apa-apa, tapi semua sudah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Silahkan kamu pergi ke sana. Akhirnya utusan tadi pergi ke rumahnya Abdurrahman bin Auf. Sampai di rumahnya Abdurrahman bin Auf, dia mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, kita akan beli semua kurmamu yang busuk itu dengan harga berapa, Bu? 2 kali lipat. Harga 100 jadi 200. Nah, nggak jadi miskin, Bu. Begitu. Jadi ketika kita percaya jual beli dengan Allah, yakin Allah akan ganti. Allah itu nggak butuh sedekah kita. Sedekah kita paling piro toh, Bu? Paling banter juga masuk nang kota infak 100.000 ya. Gue jadi pikir-pikir. Kita apa timen? Ya itulah, Allah itu sebenarnya nggak butuh sedekah kita. Tapi ketika kita sudah berjual beli dengan Allah, pintu rizki akan terbuka. Paham sampai sini? Ya, jadi bersedekah ya. Yang selanjutnya, tawakal. Tawakal, Bu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupkan semuanya. Tawakal ini ibaratnya seperti burung ya, Bu. Burung itu keluar dari sangkarnya, kemudian nyari makan, kembali ke sarangnya dengan keadaan kenyang. Jenengan mesti masih mikir, lah burung kan nggak butuh bensin, burung kan nggak butuh makanan untuk beli, burung kan langsung ambil, ya itu bisa. Ingat, tawakal kita seperti itu. Kita berusaha, kita ikhtiar, kita berdoa pada Allah, kemudian kita tawakal. Ada kisah tentang tawakal ini, orang yang bergantung pada Allah ya, Bu. Seorang budak. Jadi ada seorang budak, dia itu diperjualbelikan. Kemudian ada seorang tuan kaya melihat budak ini kayaknya solih, dia baik. Diteliti, dari tadi dia itu zikir, terus tidak berhenti lisannya dari menyebut asma Allah. Dibeli, Bu, dibeli. Setelah dibeli, disuruh pulang ke rumahnya, disuruh milih. Kamu milih ruangan yang mana? Budak ini milih ruangan paling pojok sendiri. Kenapa kamu milih yang itu? Tidak apa-apa. Nanti kalau saya milih yang paling pojok, saya bisa dekat dengan Allah. Lebih nyaman saya dekat dengan Allah. Ya sudah, dibersihkan itu ruangan, selesai, ditempatkan itu budak di situ. Tuannya ini pas malam-malam tidak bisa tidur dia. Keliling-keliling sampai akhirnya datang di pojok itu. Ternyata di kamar pojok itu ada cahaya, Bu. Cahaya yang dari langit nembus ke ruangan tersebut. Si tuan tanahnya tadi, si tuan kaya tadi penasaran, kira-kira apa yang dilakukan budak saya ya? Setelah diintip, ternyata budaknya baru berdoa, Bu. Dalam doanya itu disebutkan, ya, setiap dia doa itu memohon pada Allah, diakhiri, jika bukan karena saya menunaikan hak saya kepada Tuhan saya, ya Allah, saya akan terus melakukan ibadah ini kepada Engkau. Ya, terus sampai suaminya ini kaget, Bu, sampai subuh menjelang dia cerita sama istrinya, budak kita ternyata baik banget, solih banget ya. Istrinya nggak percaya, masa? Iya, nanti malam kita lihat ya. Iya, berdua melihat lagi, ternyata benar keadaannya. Ada cahaya yang berasal dari atas menembus kamar tersebut.
Setelah didengarkan, sama Bu, omongannya seperti itu, doanya mengadu pada Allah seperti itu, hingga akhirnya selesai mereka berdoa, dia berdoa dipanggil oleh tuannya. Sini, saya lihat kamu itu orang baik, saya lihat kamu orang soleh. Mulai sekarang saya bebaskan kamu. Oh, Masya Allah Bu. Setelah dibebaskan, si budak tadi itu bersyukur, dia menjawab, ya Allah, Kau mendengar doa saya ya Allah. Akan tetapi ya Allah, jika dengan kebebasan saya ini malah menambah beban saya dan jauh dari Engkau, maka matikan saya segera ya Allah. Setelah itu meninggal dunia Bu. Insya Allah. Ya, ini kalau berbicara dengan salafus solih, masalah salafus solih itu ternyata memang kita nggak ada apa-apanya ya. Nggak ada apa-apanya Bu. Masalah tawakalnya, masalah sedekahnya, masalah ketakwaannya jauh kita. Tapi semoga saja kita bisa meniru sedikit demi sedikit. Amin ya Bu ya. Nah, sebenarnya masih ada sampai jam 5. Ya, yaudah itu aja ya Bu ya. Yang selanjutnya itu ada silaturahmi, ada sholat duha, ada tasbih ya. Selanjutnya ada silaturahmi, menjalin silaturahim ya. Terus sholat duha ya, sholat duha 2 rakaat, sholat duha 4 rakaat, maka Allah 2 atau 4 Allah cukupkan dari pagi sampai sore ya. Tasbih subhanallah wa bihamdi ya, subhanallah wa bihamdi, zikir, banyak zikir. Terus punya anak itu membawa rezeki ya. Iya. Pusing Bu punya anak yang banyak. Pusing, sekolahnya mahal, ini mahal, itu mahal. Tenang Bu, dia itu hidup dengan membawa rizki masing-masing. Ketika jenengan pusing, jenengan susah, jenengan mumet dengan semua perkara ini Bu, minta pada Allah. Ya Allah, bantu saya untuk menyelesaikan semua ini. Bantu saya ya Allah untuk melunasi hutang saya. Bantu saya ya Allah untuk mencukupi semua kebutuhan saya ya Allah. Bukakanlah rizkimu ya Allah dari langit dan bumi. Bukakanlah ya Allah pintu yang mana tertutup, maka bukakan untuk saya. Minta pada Allah, Allah akan kabulkan. Itu ya. Sementara itu dulu, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita rizki yang berkah, usia yang berkah, serta anak keturunan yang berkah. Keluarga kita masuk ke dalam keluarga yang solih. Amin ya mujibah doa.